Pernahkah kalian merasa seperti tertinggal saat melihat teman-teman sebaya sudah berhasil dalam karier, sudah menikah, punya rumah sendiri, sementara kalian masih berada di titik yang sama? Rasanya seperti semua orang sudah maju, tapi kita sendiri justru diam di tempat. Percayalah, kamu tidak sendirian. Hari ini, kita akan membahas 5 hal penting yang perlu kamu sadari tentang perasaan tertinggal ini. Dan setelah menonton video ini sampai akhir, sudut pandangmu mungkin akan berubah sepenuhnya. Sebelum kita mulai, coba jujur pada diri sendiri. Berapa kali dalam seminggu kamu membuka Instagram atau LinkedIn dan merasa, kenapa hanya aku yang begini ya? Temanmu yang satu sudah menjadi manajer di usia 25 tahun. Yang lain sudah punya usaha sendiri. Bahkan ada yang sudah menikah dengan pasangan yang tampaknya sempurna. Dan kamu, mungkin masih mencari pekerjaan, masih sendiri, atau masih tinggal bersama orang tua. Yang terasa paling menyakitkan adalah ketika keluarga atau teman bertanya, kapan nikah? Kapan dapat pekerjaan yang lebih baik? Atau teman kamu si X tuh sudah begini dan begitu. Sebelum kamu semakin larut dalam perbandingan yang tidak sehat ini, ada 5 hal penting yang perlu kamu pahami. Hal pertama yang harus kamu sadari adalah media sosial hanya menunjukkan bagian terbaik dari kehidupan seseorang, bukan keseluruhan kisah hidupnya. Yang kamu lihat di media sosial hanyalah sekitar 1% dari kenyataan. Foto makan malam mewah, tapi kamu tidak tahu kalau sebelumnya mereka berhemat dengan makan mie instan. Foto wisuda dengan senyum lebar, tapi tidak terlihat berapa malam mereka menangis karena stres. Saya punya teman yang hidupnya terlihat sempurna di Instagram, bekerja di perusahaan besar, sering jalan-jalan, tampil menarik. Tapi saat bertemu langsung, ia bercerita bahwa ia mengalami kelelahan mental berat, hubungannya tidak sehat, dan ia sebenarnya tidak bahagia. Ingatlah, apa yang terlihat hanyalah permukaan. Di balik itu, ada banyak perjuangan, kegagalan, dan tantangan yang tidak pernah dipublikasikan. Jadi, berhentilah membandingkan proses di balik layar hidupmu dengan sorotan terbaik milik orang lain. Itu tidak adil dan tidak menggambarkan kenyataan. Poin kedua, dan ini sangat penting. Hidup bukanlah perlombaan. Setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Colonel Sanders memulai usaha KFC di usia 62 tahun. Vera Wang terjun ke dunia fashion di usia 40. Ray Kroc memulai McDonald's di usia 52. Apakah mereka dianggap terlambat menurut standar masyarakat? Lalu mengapa kita merasa harus mencapai segalanya di usia 20-an? Siapa yang menetapkan standar itu? Masyarakat, keluarga, atau justru harapan kita sendiri yang tidak realistis? Ada yang langsung kerja setelah lulus kuliah di usia 22. Ada yang kuliah sambil bekerja dan baru lulus di usia 26. Ada yang berganti karier di usia 30. Ada yang menikah muda, ada juga yang menikah di usia 35. Dan semua itu wajar. Perjalanan hidupmu adalah milikmu sendiri. Jangan biarkan standar waktu yang dibuat orang lain membuatmu merasa gagal. Kamu tidak sedang bersaing dengan siapapun selain dirimu sendiri. Poin ketiga yang bisa mengubah cara pandangmu. Berhenti fokus pada posisi, mulailah fokus pada kemajuan. Seringkali kita membandingkan posisi kita sekarang dengan orang lain, tanpa memperhitungkan titik awal yang berbeda. Bisa jadi temanmu memiliki keistimewaan yang kamu tidak punya, misalnya dukungan finansial dari keluarga, jaringan relasi, atau akses pada peluang yang lebih baik. Saya punya teman yang bekerja di perusahaan besar karena bantuan koneksi keluarganya. Ada juga teman saya yang memulai dari nol dan kini menjadi pengusaha sukses. Siapa yang lebih baik? Yang penting bukan seberapa tinggi posisi kamu sekarang, tapi seberapa besar kamu berkembang dibandingkan sebelumnya. Mungkin kamu belum menjadi manajer, tapi kemampuanmu sudah meningkat jauh dari tahun lalu. Mungkin kamu belum punya rumah sendiri, tapi pengetahuan keuanganmu sudah jauh lebih baik. Rayakan setiap pencapaian kecilmu. Hargai pertumbuhanmu, sekecil apapun kemajuan itu, tetaplah kemajuan. Poin keempat yang sering terlupakan, sukses itu bersifat pribadi. Kamu sendiri yang menentukan arti sukses dalam hidupmu.
Bagi sebagian orang, sukses berarti memiliki gaji besar dan jabatan tinggi. Bagi yang lain, sukses berarti punya waktu berkualitas bersama keluarga dan hidup seimbang. Ada juga yang merasa sukses ketika bisa menjalani passion-nya, walaupun penghasilannya sederhana. Saya pernah berada di posisi di mana saya harus memilih antara pekerjaan bergaji tinggi tapi membuat stres, atau pekerjaan yang gajinya lebih kecil tapi sesuai dengan minat saya. Menurut standar masyarakat, pilihan saya mungkin dianggap keliru. Tapi bagi saya, kebahagiaan dan rasa bermakna lebih berharga. Sekarang coba tanyakan pada dirimu sendiri. Apa arti sukses yang sebenarnya bagi dirimu? Bukan bagi orang tuamu, bukan bagi masyarakat, tapi bagi kamu secara pribadi. Tuliskan dan perjelas. Begitu kamu punya definisi sukses sendiri, kamu akan berhenti merasa tertekan oleh pencapaian orang lain. Kamu akan lebih fokus pada jalanmu sendiri. Dan poin terakhir, yang paling kuat, ubah perasaan tertinggal itu menjadi semangat untuk berkembang. Ada dua jenis perbandingan, yaitu perbandingan yang merusak dan yang membangun. Perbandingan yang merusak membuat kamu merasa tidak berharga dan terjebak. Sementara, perbandingan yang membangun justru bisa membuatmu termotivasi untuk berkembang. Alih-alih berpikir, kenapa cuma aku yang seperti ini? Ubah jadi, apa yang bisa aku pelajari dari mereka? Daripada merasa gagal, coba tanya, langkah apa yang bisa aku ambil selanjutnya? Lihat pencapaian orang lain sebagai bukti bahwa hal itu mungkin untuk dicapai, bukan sebagai pengingat bahwa kamu kurang. Jika mereka bisa, kenapa kamu tidak bisa? Sumber daya apa yang bisa kamu manfaatkan? Strategi apa yang bisa kamu tiru? Salurkan perasaan itu menjadi tindakan. Buat tujuan yang jelas. Rencanakan langkah-langkahmu. Bergeraklah sedikit demi sedikit. Ubah rasa takut tertinggal menjadi rasa syukur karena bisa fokus pada perjalananmu sendiri. Mari kita rangkum 5 hal yang perlu kamu sadari saat merasa tertinggal dari teman sebaya. 1. Media sosial hanya menunjukkan sisi terbaik, bukan kenyataan. 2. Setiap orang punya waktu hidup yang berbeda. 3. Fokuslah pada kemajuan, bukan posisi. 4. Tentukan arti sukses berdasarkan nilai pribadimu. 5. Gunakan perasaan itu sebagai semangat, bukan beban. Ingat, kamu tidak tertinggal. Kamu tidak gagal. Kamu sedang berada di jalanmu sendiri, dan itu sah-sah saja. Perjalanan hidupmu unik, dan justru itulah yang membuatnya berharga. Sekarang, saya ingin mendengar dari kamu. Silakan bagikan di kolom komentar. Apa yang kamu lakukan untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain? Atau jika kamu masih berjuang, ceritakan juga. Siapa tahu kita bisa saling mendukung. Jangan lupa untuk menyukai video ini jika kamu merasa terbantu, subscribe untuk konten lainnya, dan bagikan ke teman-temanmu yang mungkin juga sedang merasa tertinggal. Dan ingat, waktu hidupmu bukanlah milik orang lain. Suksesmu juga tidak harus sama seperti mereka. Perjalananmu adalah milikmu sendiri. Jalani dengan tenang dan percaya prosesmu.